Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kalian berada, aku doain kalian sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu murah rezekinya. Terima kasih udah selalu ikutin channel Aan, udah sampai titik ini. Terima kasih, really appreciate that. Dan terima kasih sebesar-besarnya buat yang ngasih super thanks nih, banyak, dan mohon maaf saya nggak bisa sebutin satu-satu. Saya doain semoga kalian selalu murah rezeki, selalu sehat selalu, dan jazakumullahu jazaan khairan kasiron. Dan terima kasih buat yang udah join jadi member ya, yang langganan, terima kasih banyak. Buat yang baru join, welcome. Buat kalian yang mau join di langganan di channel Aan, kalian bisa klik gabung di pojok atas. Lalu nanti kalian bisa kalian akan diarahkan ke bagaimana cara gabungnya ya. Keuntungan untuk gabung di member Alam Hogana, kalian akan mendapatkan lebih awal akses ke video. Terus kedua, akan mendapatkan lebih banyak akses video di video Iwan ya. Buat kalian yang belum join, jangan berkecil hati karena saya bakal tetap update selalu setiap harinya, dan jangan lupa stay tune di channel Aan. Terima kasih, stay tune. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2176. Tuan Queen, alasan saya datang adalah karena saya benar-benar ingin merekrut Anda untuk bergabung dengan grup Bio Farma. Jangan khawatir, selama Anda bersedia bergabung dengan kami, saya akan menemukan cara untuk membunuh pencuri merah dan balas dendam atas kematian orang yang kau sayangi, kata Iwan dengan sungguh-sungguh sambil memusatkan pandangannya pada wajah Candil. Kau yang akan membantu kami membunuh pencuri merah? Lelucon yang luar biasa. Hei brengsek, tahukah kau betapa kuatnya dia? Dia adalah salah satu penjahat dengan peringkat tertinggi di daftar kriminal. Dan bukanlah seseorang yang seperti itu. Kamu pasti main-main. Aku menerima kebaikanmu, tapi aku tidak bermaksud meminta bantuan siapapun. Jadi tolong tunjukkan dirimu. Candil membentak sebagai tanggapan. Meskipun Iwan berperilaku sangat sungguh-sungguh, dia tetap mengeneralisasi Iwan sebagai pemuda sombong berdasarkan klaimnya. Dengan itu, dia memutuskan untuk tidak menjamu Iwan lebih jauh dan malah bertatih-tatih kembali menuju rumahnya, berniat menutup pintu bagi mereka dengan harapan mereka akan pergi. Tuan Queen, jangan bicara tentang pencuri merah untuk saat ini. Jika Anda bersedia bergabung dengan grup Bio Farma, saya dapat menyembuhkan kaki Anda sekarang. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik dengan hal itu. Iwan menambahkan dengan tenang sambil melihat Candil berjalan kembali menuju rumah. Apa? Candil tidak bisa mempercayai telinganya. Dia menghentikan langkahnya lalu berbalik. Apa kamu serius saat bilang kamu bisa menyembuhkan kakiku? Dia bertanya dengan nada tajam, secara kegembiraan merayapi matanya yang tenang dan tak tergoyahkan. Meskipun dia tidak terlalu jauh di belakang pencuri merah dalam hal kekuatannya, dia masih cacat karena kakinya yang lumpuh. Bahkan jika dia berhasil mengejar pencuri merah, dia masih berada dalam posisi yang sangat dirugikan selama pertarungan. Namun Iwan Gusnadi ini mengklaim bahwa dirinya dapat membantunya menyembuhkan kakinya. Hal ini tidak diragukan lagi memicu harapan baru dalam dirinya. Jika kakinya disembuhkan, ini tidak hanya akan menjadi solusi untuk masalah mobilitasnya yang sudah berlangsung lama, tetapi bahkan akan meningkatkan peluangnya untuk menang melawan pencuri merah.
Mengalahkan pencuri merah tidak diragukan lagi adalah hal terpenting yang harus dia capai selama hidupnya. Ya, aku serius, aku berpengalaman dalam bidang kedokteran. Dan jika perkiraanku benar, ada kemungkinan 70% aku bisa menyembuhkan kakimu. Namun untuk lebih spesifiknya, aku perlu memeriksa dulu kakimu untuk mendapatkan gambaran yang akurat. Jawab Iwan serius. Meskipun dia belum memeriksa kaki Candil, Iwan dapat mengetahui dari penampilan umum Candil bahwa kakinya tidak terluka parah sama sekali. Dengan keahlian medisnya menyembuhkan Candil sama sekali tidak sulit. Saya tidak tahu Pak Gusnadi juga seorang dokter. Henry sedikit terkejut dengan hal itu. Dia tahu bahwa selain seorang alkemis yang luar biasa, Iwan juga seorang praktisi bela diri yang berbakat. Tapi ini adalah pertama kalinya Henry mendengar tentang keahlian Iwan di bidang kedokteran. Tentu saja tidak ada yang lebih baik dari dia dalam hal ini, seru Masun dengan kagum. Sejak dia mengikuti Iwan ke wilayah selatan dan Jogja, Masun secara alami akrab dengan pencapaian Iwan. Selama berada di kota Jogja, Iwan membantu banyak orang dengan keahlian medisnya. Belum lagi, Iwan berhasil menghidupkan kembali tari yang mengguncang seluruh kota. Semua orang di kota Jogja mengetahui keberhasilan kebangkitan Iwan dan Masun tidak terkecuali. Meskipun Iwan masih memiliki banyak ruang untuk meningkatkan pelatihan seni bela diri karena usia yang masih muda, Masun yakin bahwa tidak ada seorang pun di wilayah selatan atau bahkan seluruh Yanbi yang dapat melampaui Iwan dalam hal keahlian medisnya. Bab 2177. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Itu hal paling keterlaluan yang pernah kudengar. Candil merasa ragu saat mendengar ini. Awalnya, dia terlalu berharap pada kemampuan Iwan untuk menyembuhkan kakinya. Tetapi setelah mendengar Masun begitu memujinya, mau tak mau dia pun bertanya-tanya apakah Masun benar-benar orang paling objektif yang membuat klaim ini. Selain itu, kedokteran adalah bidang yang membutuhkan pengalaman bertahun-tahun, dan biasanya semakin tua seorang dokter, semakin banyak pula pengetahuannya. Iwan sebaliknya masih terlalu muda untuk memperoleh banyak pengalaman di bidang medis. Candil mau tidak mau merasa sedikit ragu dan mulai bertanya-tanya apakah Iwan bersikap sombong lagi. Ya, aku tidak berani mengatakan itu, tetapi aku yakin aku bisa membantumu dengan cara apapun. Kamu bisa segera mengetahuinya setelah aku melihat kakimu, jawab Iwan berusaha untuk tetap rendah hati. Sayangnya, saya tidak membawa ramuan apapun di sini. Tetapi jika Anda memerlukan sesuatu, saya selalu bisa pergi ke kota terdekat untuk membeli persediaan, kata Candil agak ragu. Meskipun dia skeptis terhadap kemampuan Iwan, dia harus mengakui bahwa Iwan benar. Dia akan segera mengetahuinya setelah membiarkan Iwan memeriksanya. Tidak perlu bersusah payah, aku bisa menyembuhkanmu bahkan tanpa ramuan obat apapun, jawab Iwan terlihat agak bangga pada dirinya sendiri. Tanpa jamu atau obat, kamu pasti bercanda. Candil tercengang mendengarnya. Dia tidak mengerti bagaimana Iwan bisa menyembuhkannya tanpa menggunakan obat apapun. Saya tidak bercanda, saya akan menggunakan perawatan titik tekanan pada Anda untuk terlebih dahulu membuka blokir semua sirkulasi internal di kaki Anda. Dan kita dapat memutuskan apakah akan menggunakan herbal nanti atau tidak, jawab Iwan. Pada titik ini, dia sudah tahu bahwa Candil kemungkinan besar menderita kerusakan saraf dan penyumbatan sirkulasi internal yang menyebabkan kecacatannya. Hanya ramuan langka seperti Panax ginseng atau Salvia ginseng yang mampu membantu Candil membuka penyumbatan sirkulasi internal dan memulihkan fungsi saraf kakinya. Untuk menyembuhkan Candil sepenuhnya, Iwan tahu bahwa dia perlu mendapatkan beberapa ramuan berharga, termasuk Panax liar yang berusia setidaknya 2 abad. Tidak mungkin kota terdekat tempat Candil biasanya mendapat perbekalannya seperti stok Panax liar yang berharga seperti itu.
Dan Iwan tidak ingin menyia-nyiakan usaha Candil dengan sia-sia. Oleh karena itu, Iwan bermaksud menyembuhkan sementara kondisi Candil dengan pengobatan titik tekanan. Sedangkan untuk memulihkan fungsi sarafnya, Iwan harus menunggu sampai dia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan sebelum dia dapat mulai melakukannya. Candil terdiam mendengar ini. Dia sudah cukup skeptis terhadap keahlian Iwan, dan sekarang setelah mendengar Iwan menyatakan bahwa dia dapat menyembuhkannya tanpa obat, dia tidak dapat menahan diri untuk semakin mempertanyakan Iwan. Namun meskipun kakinya sudah lama mengganggunya, dia tidak pernah berani mencari pertolongan medis karena takut pencuri merah akan dapat melacaknya. Dan sekarang seseorang bersedia untuk memeriksa dan berusaha menyembuhkannya. Dia sangat ingin mencobanya meskipun kemungkinan keberhasilannya sangatlah kecil. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Tapi aku memperingatkanmu ya, jika kamu tidak dapat menyembuhkan kakiku, aku ingin kamu segera pergi dan berjanji bahwa kamu tidak akan menggangguku lagi. Tuntut Candil. Dia memutuskan bahwa tidak ada salahnya membiarkan Iwan mencobanya. Sebaliknya, jika Iwan gagal, ini akan memberinya alasan yang tepat untuk mengusir Iwan dan melarangnya datang lagi. Baiklah, aku janji. Iwan setuju. Bab 2178. Dengan itu, Iwan menginstruksikan Masun untuk menarik kursi dan memberi isyarat agar Candil duduk. Tuan Queen, tolong ulurkan tanganmu. Saya ingin melakukan pemeriksaan cepat, perintah Iwan. Baiklah. Candil mengulurkan tangannya ke arah Iwan dengan patuh. Setelah memeriksa denyut nadi Candil, Iwan mulai merobek kaki celana Candil untuk memeriksa lukanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui akar masalah Candil. Seperti dugaan awalnya, luka Candil disebabkan oleh kerusakan saraf parah dan penyumbatan sirkulasi internal di kakinya. Sayangnya, karena Candil menunda pengobatan begitu lama, otot betisnya sudah mulai mengalami atrofi akibat pengecilan otot yang sudah berlangsung lama. Kondisi Candil ternyata jauh lebih parah daripada perkiraan awal Iwan. Namun untungnya, meskipun sebagian besar dokter akan menyebutnya lumpuh, Iwan sangat berpengetahuan sehingga hal ini tidak akan sulit baginya untuk diobati sama sekali. Dengan itu, Iwan menggunakan metode kompresi keabadian dan menyalurkan energinya ke beberapa titik tekanan di sekitar betis Candil. Metode kompresi keabadian mampu melepaskan energi yang terpendam di dalam 12 saluran, termasuk sirkulasi internal kaki Candil yang tersumpat. Energi sejati melonjak dari jari-jari Iwan ke berbagai titik tekanan di kaki Candil, secara bertahap membuka blokir sirkulasi yang terpendam. Setelah beberapa waktu, Iwan mengubah taktiknya dan menggunakan metode kompresi bumi, salah satu dari trio yang membentuk metode kompresi 3 sumbu. Metode kompresi 3 sumbu dibagi menjadi metode kompresi bumi, surgawi, dan pusat, masing-masing dengan wilayah anatomi berbeda yang sesuai dengan kepala milik metode kompresi surgawi, sedangkan batang tubuh dan segala sesuatu di bawah pinggul masing-masing milik metode kompresi sentral dan bumi. Karena metode kompresi bumi menguasai kaki, ini adalah metode yang sempurna untuk digunakan dalam menyembuhkan penyakit Candil. Bajingan ini sepertinya tahu keahliannya, pikir Candil dalam hati sambil melihat Iwan melakukan sihirnya. Dia skeptis berharap Iwan sampai sekarang terhadap Iwan sampai sekarang. Tapi setelah menyaksikan kepercayaan diri Iwan dalam menggunakan pengobatan titik tekanan, dia mau tidak mau berubah pikiran tentang pemuda ini. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia menyadari bahwa karena dia tidak mendapatkan perawatan medis selama bertahun-tahun, kemungkinan besar kondisinya menjadi sangat buruk hingga sudah tidak bisa kembali lagi. Bahkan dokter yang ahli dan berpengalaman pun tidak dapat menyembuhkannya. Lalu mengapa dia mengharapkan pemuda seperti Iwan akan mampu melakukannya? Bahkan jika Iwan mengetahui 1 atau 2 hal tentang pengobatan, tidak mungkin dia bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan pemikiran ini, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba gelombang kehangatan menyebar ke telapak tangan Iwan saat energi dari luka Candil menyembur keluar dari kakinya seperti pita merah.
Bagus sekali, ini berjalan dengan sempurna. Iwan menghela nafas, butiran keringat menutupi dahinya. Jelas dia menggunakan cukup banyak energinya untuk menyembuhkan kondisi Candil. Setelah perawatan titik tekanan ini, dia berhasil membuka blokir seluruh sirkulasi internal Candil dan berhasil menyembuhkan bagian besar luka Candil. Sayangnya, karena mereka tidak memiliki ramuan apapun, dia tidak dapat memulai menyembuhkan kerusakan saraf Candil, dan dia harus melakukannya setelah mendapatkan ramuan yang diperlukan dari keluarga Salim. Iwan yakin hanya perlu beberapa perawatan titik tekanan lagi sebelum Candil sembuh total. Bab 2179. Apa aku sudah sembuh? Apakah aku tidak salah dengar? Candil tidak dapat mempercayai telinganya. Meskipun dia sama sekali tidak paham dengan pengobatan, satu hal yang jelas, penyembuhan seseorang tentu tidak semudah ini. Dilihat dari parahnya kondisinya, dia yakin bahwa dia memerlukan setidaknya 3-5 bulan rehabilitasi untuk mendapatkan kembali beberapa fungsi. Jika ada pada kakinya, bahkan jika dia pergi ke rumah sakit daerah yang besar. Namun Iwan mengklaim bahwa dia telah menyembuhkannya sepenuhnya hanya berdasarkan pengobatan beberapa titik tekanan. Setidaknya ini sulit dipercaya. Candil mau tidak mau merasa ragu akan hal ini. Tidak yakin apakah Iwan mengatakan yang sebenarnya atau hanya mencoba mengacaunya. Tuan Queen, Anda dapat berdiri dan mencoba mengambil beberapa langkah, jelas Iwan. Baiklah kalau begitu, aku ingin melihat trik apa yang kamu miliki. Candil mendengus, dia tidak menyangka Iwan bisa menyembuhkannya hanya dalam beberapa menit. Ini tidak mungkin. Dengan itu, dia pun berdiri dan melangkah maju. Saat dia melakukannya, gelombang rasa sakit yang menusuk menjalar ke betisnya yang terluka. Dia tidak dapat menahan diri untuk terhuyung ke belakang ketika merasakan hal ini dan duduk kembali di kursinya. Apa yang terjadi? Mungkinkah Tuan Gusnadi melakukan kesalahan? Masun dan Henry sama-sama tercengang dengan hal ini, terutama Henry. Dia belum pernah menyaksikan Iwan bereaksi sebelumnya, jadi dia pun bertanya-tanya apakah Iwan yang sebenarnya. Dia seperti Candil, tidak menyangka bahwa Iwan bisa menyembuhkan Candil dengan mudah. Tidak hanya itu, Iwan bahkan tidak menggunakan ramuan atau obat apapun untuk melakukannya. Jadi kemungkinan besar dia gagal. Tidak ada penjelasan lain untuk ini. Namun sebelum dia sempat menyelesaikan pemikiran ini, Candil tertawa terbahak-bahak. Luar biasa, ini luar biasa. Saya akhirnya mendapatkan kembali sensasi di kaki saya yang patah. Ini keajaiban. Tawa riuh Candil dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Sejak dia cedera, dia kehilangan semua sensasi di kakinya belum lagi kemampuan motoriknya. Inilah sebabnya dia terpaksa berkeliling menggunakan tongkat. Namun setelah perawatan Iwan, dia tidak hanya mendapatkan kembali sensasinya, tetapi bahkan berhasil mengambil satu langkah maju. Meskipun dia akhirnya kembali ke kursinya, dia masih yakin bahwa ini berarti pengobatan Iwan berhasil dan kakinya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Orang hanya bisa membayangkan kegembiraan dan kegembiraannya saat ini. Karena kamu sudah baru saja pulih, kamu tidak boleh bergerak terlalu tergesa-gesa. Harap berhati-hati dan coba mengambil langkah lain. Pelan-pelan saja kali ini, Iwan mengingatkannya. Oh baiklah, Candil berusaha menahan harapannya sebaik mungkin. Lalu dengan hati-hati berdiri dari kursinya, berpegangan pada sandaran tangan. Kemudian dia meletakkan satu kaki di depan lalu kaki lainnya dan berhasil menyelesaikan beberapa langkah sedikit tertatih-tatih. Sensasi tusukan di kakinya mulai menghilang, tetapi tetap saja masih ada. Sensasi tertusuk-tusuk itu disebabkan oleh kerusakan saraf yang sudah berlangsung lama, karena Iwan belum memulai pengobatan kerusakan sarafnya dengan ramuan yang diperlukan. Hal terbaik yang dapat dia lakukan sekarang adalah mengambil beberapa langkah kecil ke depan dan ke belakang. Dia masih perlu menjalani beberapa putaran perawatan untuk mendapatkan kembali fungsi penuh pada kakinya. Bab 2180. Bagaimana perasaanmu sekarang, Candil? Apakah kamu sudah sembuh? Henry tercengang melihat Candil berjalan mondar-mandir tanpa tongkatnya. Dia tahu betul betapa parahnya cedera Candil. Dia menjadi lumpuh saat bertarung melawan pencuri merah
dan memiliki peluang yang sangat kecil untuk pulih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Iwan akan mampu menyembuhkan Candil hanya dengan perawatan titik tekanan beberapa menit. Dia belum pernah melihat prestasi yang begitu mengesankan sebelumnya, dan dia tidak akan pernah percaya itu benar jika dia tidak menyaksikannya dengan kedua matanya sendiri. Ya, kurang lebih terlepas dari sensasi tertusuk-tusuk di betisku, semuanya tampak baik-baik saja, jawab Candil bersemangat. Dia pun menyeringai lebar-lebar dalam kegembiraan, sangat kontras dari permusuhannya seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Dia akhirnya menyadari bahwa Iwan mengatakan yang sebenarnya dan dia benar-benar mampu menyembuhkannya sepenuhnya. Namun dia langsung mengambil kesimpulan dan meremehkan pemuda ini. Tuan Queen, sensasi tertusuk-tusuk yang Anda sebutkan adalah akibat dari kerusakan saraf yang sudah berlangsung lama. Dan untuk mengatasinya, saya perlu mendapatkan Panax ginseng berusia sekitar 200 tahun dengan ramuan berharga lainnya. Bawa semuanya bersamaku sekarang dan karena itu aku belum bisa mulai merawatmu. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali setelah aku mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan terus merawatmu. Dalam seminggu atau paling lama 10 hari, kakimu akan sembuh seperti baru, jelas Iwan sambil tersenyum. Maksud saya, Presiden Gusnadi, terima kasih telah menyembuhkan saya. Saya akan menyimpan kebaikan Anda dalam hati selamanya. Terima kasih atas bantuan Anda. Kegembiraan Candil tertulis di seluruh wajahnya. Dengan itu dia membungkuk pada Iwan untuk menunjukkan rasa terima kasih. Jangan berterima kasih pada Tuan Queen. Sekarang aku sudah mulai menyembuhkan kakimu. Aku akan terus melakukannya sampai kamu benar-benar pulih. Tentu saja dengan mengingat perjanjian kita sekarang. Aku dengan tulus berharap kamu akan menepati janjimu dan bergabung dengan grup Bio Farma. Iwan mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Candil pun merasakan semua kegembiraan dan kegembiraannya hilang saat menyebutkan hal ini. Ada apa? Apakah ada masalah? Iwan pun bertanya-tanya ketika dia merasakan keraguan Candil. Presiden Gusnadi, saya khawatir saya tidak akan mampu melakukan itu. Candil akhirnya bergumam setelah beberapa saat ragu-ragu. Kamu tidak akan bisa melakukan itu, kenapa? Apakah kamu menarik kembali kata-katamu? Iwan bertanya dengan tajam. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menyembuhkan Candil, dia akan menepati janjinya dan bergabung dengan grup Bio Farma. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Candil akan mengingkari janjinya. Ini jauh melampaui ekspektasinya dan mau tak mau dia merasa tidak senang pada Candil karena hal itu. Apa yang terjadi Candil? Bagaimana kamu bisa mengkhianati Tuan Gusnadi seperti ini? Padahal dia begitu baik padamu. Henry juga tidak senang dengan hal ini. Dia berteman dengan Candil begitu lama sehingga dia tahu betapa tinggi integritas Candil. Jadi dia tidak mengerti mengapa Candil melakukan hal seperti itu. Presiden Gusnadi, tolong dengarkan aku. Aku tidak berusaha menarik kembali kata-kataku. Hanya saja pencuri merah itu begitu kuat dan kejam. Aku khawatir bergabung dengan grup Bio Farma hanya akan membawa kerugian dan kekacauan bagimu. Kamu telah berbaik hati menyembuhkan kakiku untukku, dan aku tidak mungkin membalasmu dengan ini, jelas Candil sambil menghela nafas.